Sudah siap ya untuk belajar? Tapi sebelum kita belajar, mari kita menyanyi satu lagu nomor 31 dari buku Paduan Suara. Judulnya Tuhan Gembalaku. Siap? Boleh dibuka dulu buku paduan suaranya, lalu kita akan nyanyi bersama-sama. Ya, dicari dulu lagunya. Ayo dicari, sudah siap ya? 1, 2, 3. Tuhan gembalaku, ku tak kuranglah. Tuhan tuntun rawat dan mencintaku. Tuhan tuntun rawat dan mencintaku. Ya, oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih karena Engkau masih memperkenankan kami untuk belajar. Bapa sertai kami dari awal hingga akhir sehingga pelajaran ini dapat berjalan dengan baik dan kami dapat menerimanya, melakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa, dengarkanlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, sekarang kita akan belajar. Jadi siap-siap ya? Oke. Ayo kita memulai pelajaran pada hari ini dan selamat belajar. Hari ini kita akan belajar tentang tanda pengantin perempuan. Eliezer menemukan Ribka. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah diharapkan kalian mampu untuk mengambil makna dari cerita Alkitab Eliezer dan Ribka, serta menerapkan sikap yang dicontohkan oleh Eliezer dan Ribka dalam kehidupan sehari-hari. Sudah siap ya? Mari kita mulai. Di sini ada seorang laki-laki dan unta. Ya, jadi zaman dulu semua orang pergi menggunakan hewan ya, atau jalan kaki, karena belum ada mobil, motor, pesawat, kapal, dan sebagainya. Nah, kira-kira laki-laki ini siapa ya? Oke, ceritanya berawal dari Abraham. Abraham sudah tua, usianya sekitar 137 tahun, lalu Sarah istrinya sudah meninggal. Lalu Abraham ini memanggil hambanya yang paling tua. Nah, orang ini adalah hamba Abraham. Namanya Eliezer. Abraham memberikan tugas yang berat kepada Eliezer. Nah, Eliezer ini ditugaskan untuk mencari seorang istri untuk Ishak. Ishak itu anak Abraham ya. Abraham lalu menyuruh Eliezer untuk berjanji, untuk bersumpah bahwa Eliezer akan pergi ke tempat di mana Abraham pernah tinggal dan saudaranya masih tinggal. Di sana Eliezer harus mencari seorang pengantin perempuan dari sanak saudaranya. Jadi Abraham hanya mau menikahkan Ishak dengan sanak saudaranya sendiri. Lalu Eliezer mengemasi hadiah-hadiah. Membawa seorang hamba dan 10 ekor unta dan pergi ke Haran yang jaraknya jauh. Di sana dia berkemah di sebuah sumur di depan pintu gerbang kota. Jadi kalau zaman dahulu perjalanan itu lama dan panjang, makanya mereka membawa perlengkapan yang banyak dan tidak menutup kemungkinan mereka akan bermalam di suatu tempat atau menginap, membuat tenda, karena perjalanan mereka bisa ditempuh dalam waktu berhari-hari. Nah, Eliezer memilih untuk membuat tenda di dekat sebuah sumur di depan pintu gerbang kota. Kenapa? Karena dia tahu bahwa anak-anak perempuan penghuni kota akan menimba air di situ. Nah, Eliezer ini tidak ingin memilih seorang pengantin perempuan sesuai dengan pendapat pribadinya. Sehingga dia meminta
tanda kepada Allah. Tanda yang dia sebutkan adalah calon pengantin itu harus memberikan atau melakukan lebih banyak dari yang Eliezer minta. Nah, Eliezer meminta air bagi dirinya, tapi perempuan yang akan menjadi calon pengantin Ishak harus juga memberi minum untuk unta-untanya tanpa diminta terlebih dahulu oleh Eliezer. Nah, baru saja Eliezer selesai meminta permohonan itu kepada Allah, tiba-tiba datanglah seseorang. Seseorang ini adalah Ribka. Ribka adalah seorang gadis yang sangat cantik. Nah, dia pergi ke sumur. Lalu Eliezer meminta kepadanya, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Lalu Ribka menjawab, "Minumlah Tuan, dan aku juga akan memberikan air untuk unta-untamu." Mendengar itu, Eliezer terkejut karena baru saja dia berdoa meminta pertanda kepada Allah untuk memberikan seorang gadis yang melakukan apa yang menjadi permohonannya, tapi gadis itu tiba-tiba datang dan melakukan tepat seperti yang dia mohonkan. Lalu Eliezer memberi Ribka anting-anting emas dan sepasang gelang emas. Kemudian ketika Eliezer mengetahui dari Ribka bahwa ia adalah seorang cucu perempuan saudara Abraham, Nahor namanya, ia bersyukur kepada Allah untuk tuntunan yang menakjubkan itu. Karena dengan demikian syarat utama Abraham sudah terpenuhi. Jadi Ribka ini adalah sanak saudara Abraham. Dan dia memberi minum untuk Eliezer dan juga unta-untanya tepat seperti yang Eliezer mohonkan kepada Allah. Lalu Eliezer pergi ke rumah Ribka. Di sana Eliezer diterima oleh Betel. Nah, dia ini adalah ayah Ribka dan saudaranya sebagai tamu. Sebelum Eliezer makan dan minum di sana, dia menceritakan tugas dari Abraham dan tentang tanda ilahi yang ia mohonkan agar diperbolehkan untuk membawa serta Ribka sebagai pengantin perempuan untuk Ishak. Jadi, di sana Eliezer menceritakan segala sesuatunya dan mohon izin kepada Betel dan saudaranya untuk membawa Ribka sebagai pengantin perempuan untuk Ishak. Nah, ternyata hal ini disetujui oleh ayah Ribka dan juga saudara-saudaranya, sehingga Eliezer membagikan hadiah-hadiah untuk Ribka. Ribka menerima perhiasan, peralatan-peralatan dari perak dan emas, serta pakaian-pakaian. Lalu ada juga ibunya dan saudaranya, namanya Laban, menerima barang berharga lainnya. Ya, jadi tadi kan Eliezer itu membawa unta dan membawa banyak perhiasan perlengkapan untuk calon istri Ishak. Nah, pada keesokan harinya, Eliezer ingin segera berangkat ke Kanaan untuk membawa pengantin perempuan kepada Ishak. Tapi keluarga itu mendesaknya untuk tinggal beberapa hari lagi. Tapi Eliezer menjawab, "Jangan tahan aku." Karena Eliezer sudah sangat ingin untuk mengenalkan Ribka kepada Abraham dan juga Ishak. Karena Eliezer berkata seperti itu, akhirnya keluarga Ribka memanggil Ribka dan bertanya, "Maukah engkau pergi beserta orang ini?" Ribka pun menjawab, "Ya, aku mau pergi dengannya."
Nah, kemudian Ribka pergi ke Kanaan dengan ditemani pelayan-pelayan wanitanya. Di sana dia menjadi istri Ishak. Jadi begitu ya cerita tentang Eliezer dan Ribka. Bagaimana Eliezer bertemu dengan Ribka, calon istri Ishak. Apa yang bisa kita pelajari? Eliezer mengandalkan Allah dalam mengambil keputusan. Ya, jadi seperti yang kita tahu ya tadi, Eliezer berdoa terlebih dahulu sebelum dia mencari pengantin perempuan untuk Ishak. Dia meminta tanda kepada Allah dan ia percaya bahwa Allah akan memberikan segala sesuatunya sesuai dengan kehendaknya. Lalu Eliezer menurut kepada perintah tuannya. Nah, tadi Abraham itu sudah berpesan kepada Eliezer bahwa istri Ishak harus adalah sanak saudaranya. Jadi kalau bukan saudara Abraham, Eliezer tidak mau. Jadi Eliezer menurut kepada perintah tuannya. Lalu Ribka digerakkan oleh Roh Kudus dan membiarkan Roh Kudus menuntunnya. Seperti yang kita tahu tadi bahwa Eliezer memohon tanda kepada Allah dan Allah mengabulkan permohonannya itu dengan tanda yang dia minta. Begitu juga dengan Ribka. Ribka digerakkan oleh Roh Kudus dan membiarkan Roh Kudus menuntunnya sehingga Ribka mau untuk menjadi istri Ishak. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sini kalian ada tugas. Tugasnya adalah tuliskan pengalaman kepercayaanmu di link ini. Nanti juga ada link ini di deskripsi YouTube. Jadi silakan kalian tuliskan pengalaman kepercayaan kalian di link ini. Nah, di link ini juga ada contoh pengalaman kepercayaan yang saya alami. Jadi silakan dibaca contohnya dan silakan kalian tuliskan sendiri pengalaman kepercayaan kalian. Demikian untuk pelajaran hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Ya, pelajarannya sudah selesai. Kita belajar tentang Eliezer dan Ribka. Jadi seperti yang kita nyanyikan tadi, lagu Tuhan Gembalaku. Jadi kita mengandalkan Tuhan karena Tuhan itu adalah gembala kita. Di mana-mana yang namanya domba itu akan mengikuti gembalanya. Nah, Tuhan Yesus Allah itu adalah gembalanya dan kita adalah domba-dombanya. Jadi kita harus mengandalkan diri, kita harus berpegang kepada gembala kita yaitu Allah, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Semuanya itu adalah penuntun kita di dalam kehidupan kita. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, nanti saya akan baca pengalaman kalian. Siapa tahu kita bisa saling belajar. Saya juga bisa belajar dari kalian dan kalian juga bisa belajar dari saya. Oke, sudah selesai pelajarannya. Ayo kita berdoa untuk menutup pelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Terima kasih karena Kau telah membukakan hati dan pikiran kami untuk belajar sesuatu yang baru. Semoga kami dapat selalu berpengandalan yang teguh kepadamu, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami teringat bagi yang sedang dalam kesakitan, kesulitan, kesedihan. Bapa, sertai mereka, jangan biarkan mereka merasa mereka ditinggalkan. Dan tolonglah kami semua agar kami dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu saja. Setelah ini juga kami akan kembali beraktivitas, lindungilah kami, jauhkanlah dari mara bahaya, jauhkanlah dari hal-hal yang tidak berkenan
kepadamu sehingga segala sesuatu hanya terjadi sesuai kehendak-Mu saja. Bapa, kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dengarkanlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, sekian pelajaran pada hari ini. Sampai jumpa lagi. Dadah.